Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Telsa TV. Tempat kita ngobrol santai, tapi mikirnya nggak santai. Bersama saya Dimas dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Bob. Hari ini kami baru saja keluar dari bioskop. Dan jujur, rasanya masih dingin. Iya, bahkan lampu bioskop sudah menyala, tapi perasaan nggak nyaman masih ke bawah sampai sekarang. Karena film yang baru saja kami tonton bukan horor biasa. Nggak banyak teriakan, nggak banyak darah, tapi justru bikin kepala penuh dan dada terasa sesak. Judul film ini adalah Longlegs, film yang pelan, sunyi, tapi terasa terus mengawasi kita. Di episode ini, kita akan membahas pengalaman menonton Longlegs, mulai dari ceritanya, atmosfer tahun 90-an yang dingin, akting para pemain, sampai simbol-simbol aneh yang mungkin masih menghantui kalian, bahkan setelah filmnya selesai. Jadi, pasang headset kalian, tarik nafas pelan-pelan, karena obrolan ini mungkin akan membuat kalian melihat sudut ruangan dengan cara yang berbeda. Bob, jujur saja, bagaimana perasaanmu saat lampu bioskop menyala tadi? Aku merasa perlu mandi air hangat. Perasaan tidak nyaman itu hilang begitu saja. Film ini benar-benar menghisap energiku. Kamu sendiri bagaimana? Aku lihat kamu mencatat beberapa hal di ponsel tadi. Aku terpesona dengan visualnya. Pas Perkins sepertinya ingin kita merasa sesak. Penggunaan aspek rasio yang sempit di beberapa adegan kilas balik itu jenius. Tapi, mari kita bahas premisnya dulu untuk teman-teman yang belum menonton. Secara garis besar, ini tentang agen FBI muda bernama Lee Harker yang punya kemampuan intuitif aneh. Dia ditugaskan untuk mengejar pembunuh berantai yang dijuluki Longlegs. Tapi anehnya, si pembunuh ini tidak pernah ada di lokasi kejadian secara fisik. Dan yang menarik adalah latar waktu tahun 90-an. Atmosfernya sangat dingin dan sunyi. Tidak ada gawai canggih, hanya berkas fisik dan foto-foto kusam. Kamu merasa tidak? Kalau sunyi di film ini lebih menakutkan daripada suara kerasnya. Setuju sekali. Biasanya film horor sekarang penuh dengan jumpscare murahan. Tapi Longlegs, dia membiarkan kamera tetap diam dan menatap sudut ruangan yang gelap. Terus-menerus, melihat ke latar belakang, takut ada sesuatu yang bergerak. Itu yang membuat durasi filmnya terasa sangat intens. Mari bicara soal Nicolas Cage. Ini penampilannya paling gila yang pernah aku lihat dari selama beberapa tahun terakhirnya. Aku bahkan tidak mengenali wajahnya. Riasan prostetiknya membuat dia seperti sesuatu yang hancur. Suaranya yang melengking, itu sering terngiang di telingaku. Dia tidak perlu melakukan banyak gerakan untuk membuatku merinding. Dan Maika Monroe sebagai Lee Harker juga sangat hebat. Dia terlihat sangat rapuh, tapi juga keras kepala. Aku suka bagaimana film ini menunjukkan beban mental seorang detektif. Dia bukan pahlawan super. Dia hanya manusia yang kekuatan tapi harus menjalankan tugas. Kenapa menurutmu karakter Lee dibuat kaku, Bob? Aku rasa itu adalah pilihan akting yang tepat. Bayangkan, kamu bisa merasakan kehadiran kejahatan murni di sekitarmu sejak kecil. Kamu pasti akan tumbuh menjadi seorang yang tertutup dan selalu waspada. Adegan saat dia di rumahnya yang terisolasi itu benar-benar menunjukkan betapa kesepiannya dia. Selain acting, ada satu hal yang membuatku mual secara teknis, yaitu sound desainnya. Kamu sadar nggak? Kalau film ini hampir tidak pernah benar-benar sunyi. Selalu ada suara drone atau frekuensi rendah di latar belakang. Iya, aku juga merasakannya. Itu yang membuatku merasa gelisah. Seperti ada tekanan udara yang berbeda di dalam bioskop. Aku sampai harus beberapa kali mengatur nafas karena frekuensi suaranya yang menekan dada. Tepat sekali. Itu namanya infrasound. Secara teknis, frekuensi rendah itu memang digunakan untuk memicu kecemasan pada manusia. Belum lagi suara ketikan mesin tik di awal film yang terasa seperti paku yang dipukul ke peti mati. Penggunaan elemen analog di film ini sangat efektif membangun kesan terkutuk. Sekarang kita harus bahas bagian yang paling aneh, boneka-boneka itu. Kenapa harus boneka? Itu sangat menyeramkan, apalagi ukurannya sebesar manusia asli. Nah, ini bagian teoriku. Dalam tradisi okultisme, boneka sering dianggap sebagai wadah. Longlegs bukan hanya
pengrajin boneka. Dia memasukkan bola perak misterius ke dalam kepala boneka. Itu, aku rasa itu metafora bagaimana kejahatan bisa ditanamkan ke dalam keluarga yang paling suci sekalipun. Jadi bola perak itu seperti pemancar frekuensi jahat. Karena ada setiap keluarga yang menerima boneka itu, akhirnya mengalami tragedi. Ayahnya menjadi gila dan membantai keluarga itu sendiri. Itu benar-benar gelap. Yang lebih mengerikan adalah bagaimana film ini menggambarkan bahwa iblis hanya butuh satu pintu untuk masuk, yaitu rasa sayang seorang ibu yang ingin melindungi anaknya. Banyak orang membandingkan film ini dengan The Silence of Lambs. Menurutmu, apakah Longlegs layak bersanding dengan film-film legendaris itu? Secara visual iya, Longlegs punya identitas yang sangat kuat. Tapi secara cerita, film ini jauh lebih berani masuk ke ranah supranatural murni daripada The Silence of the Lambs. Kalau The Silence of the Lambs itu tentang kegelapan manusia, Longlegs itu tentang kegelapan yang berasal dari luar nalar. Aku setuju, aku lebih takut menonton ini karena aku merasa tidak ada cara untuk menang melawan musuh yang seperti itu. Biasa, kalau pelakunya tertangkap, masalah selesai. Tapi di sini, bahkan setelah kredit film berjalan, aku merasa kutukan itu masih ada di sana. Jadi Bob, kalau kamu harus memberikan rating film ini dari 1 sampai 10, berapa angka yang kamu berikan untuk film ini? Aku beri 7 dari 10. Aku suka film ini yang berani tampil beda dan tidak menderita penonton. Ini bukan film untuk semua orang, terutama untuk mencari horor penuh aksi. Tapi untuk pecinta atmosfer, ini juara. Kalau kamu? Aku memberikan rating film ini 8 dari 10. Secara teknis, film ini sempurna. Musiknya, penyutingan suaranya, semuanya luar biasa. Hanya saja, mungkin bagian akhirnya akan sedikit memecah opini penonton, karena arahnya yang sangat supranatural. Intinya, teman-teman kalau menonton ini, perhatikan setiap sudut layar. Karena sutradaranya suka menyembunyikan sesuatu di bayang-bayang yang mungkin tidak kalian sadari pada tontonan pertama. Setelah semua yang kita bahas, satu hal yang paling terasa dari Longlegs adalah film ini tidak benar-benar berakhir saat kredit muncul. Ya, rasanya seperti ada sesuatu yang masih tertinggal, entah di pikiran kita atau di bayangan yang barusan kita lewati. Longlegs bukan hanya horor untuk semua orang. Tapi, kalau kamu suka film yang mengandalkan atmosfer, kesunyian, dan rasa tidak nyaman yang pelan-pelan tumbuh, ini pengalaman yang sulit dilupakan. Dan mungkin itu pesan yang paling menakutkan dari film ini, bahwa kejahatan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia hanya menunggu diam dan masuk lewat celah yang manusiawi. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan kami hari ini. Kalau kalian sudah menonton Longlegs, coba tulis di kolom komentar bagian mana yang paling bikin kalian merinding. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan kami hari ini. Kalau kalian sudah menonton Longlegs, coba tulis di kolom komentar bagian mana yang paling bikin kalian merinding. Dan jangan lupa, setelah ini kalian merasa ruangan lebih sunyi dari biasanya. Mungkin itu cuma perasaan, atau mungkin juga tidak. Saya Dimas. Saya Bob. Sampai jumpa di episode berikutnya.